Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Anggraini selaku dosen pengajar mata kuliah Akuntansi Manajemen 2. Kami dari kelompok 18. Melalui video ini kami akan membahas Project Based Learning atau PBL 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Erika Anggraini dengan NIM 41119073. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafiza dengan NIM 4111901076. Saya Resti Nur Karimah dengan NIM 4111901084. Perkenalkan, nama saya Natalia Christine Purba dengan NIM 41901086. Kasus dan solusi. Yang pertama ada Cost Volume Profit atau CVP Analysis. Analisis CVP adalah alat penting yang menyediakan manajemen dengan berbagai informasi yang berguna untuk perencanaan manajerial dan pengambilan keputusan. Baiklah, di sini yang pertama ada data biaya bulan November. Biaya ini terdiri dari 3. Yang pertama ada biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya gaji. Selanjutnya ada biaya overhead yang terdiri dari biaya listrik dan air, ada biaya gas, dan biaya penyusutan freezer. Selanjutnya ada biaya non-produksi yang terdiri dari biaya sewa. Dan total semua biaya sebesar 22.918.500. Yang kedua ada data biaya bahan baku. Di sini terdiri dari 3 jenis produk. Yang pertama ada ayam penyet, yang kedua ada kuitiau, dan yang ketiga ada capcay. Dengan seluruh total biaya bahan baku sebesar Rp19.426.500. Dan yang ketiga ada data biaya overhead yang terdiri dari biaya listrik dan air dan biaya gas dengan total Rp752.000. Keempat ada biaya listrik dengan perhitungan 36,4 kWh dikali dengan jumlah minggu yaitu 4 minggu dikali dengan harga per kWh yaitu sebesar Rp1.352,56 dengan jumlah 198. Selanjutnya, perhitungan ini dibebankan ke setiap produk dengan persentase pembebanan ke setiap produk sebesar 33,33% dan dengan biaya listrik untuk satu jenis produk sebesar Rp66.000 dan total penggunaan biaya listrik untuk semua jenis produk sebesar Rp198.000. Yang kelima ada biaya air. Dan perhitungan ini kami menggunakan total produksi. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah perhitungan penggunaan biaya air secara keseluruhan. Dan penggunaan biaya air untuk seluruh produk berjumlah Rp50.000. Yang keenam ada biaya gas. Perhitungan biaya gas ini sama seperti perhitungan biaya air, kami menggunakan total produksi untuk menghitungnya. Dan di sini total keseluruhan biaya gas yang dipakai untuk seluruh produksi sebesar Rp504.000. Klasifikasi biaya. Di sini, biaya dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya gaji, biaya listrik dan air, dan biaya gas dengan total Rp21.018.500. Dan yang kedua ada biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan freezer sebesar Rp800.000 dan biaya sewa sebesar Rp1.100.000 dan dengan jumlah Rp1.900.000. Total biaya variabel tiap jenis produk. Total biaya variabel untuk tiap jenis produk yang diproduksi warung L ditunjukkan pada tabel berikut ini. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya gaji, biaya listrik, biaya air, dan gas. Dengan jumlah untuk ayam penyet sebesar
sebesar Rp12.713.678. Untuk Kuitiau sebesar Rp4.715.999. Dan untuk capcay sebesar Rp3.570.823.000. Margin kontribusi tiap jenis produk. Perhitungan besarnya margin kontribusi untuk masing-masing produk disajikan pada tabel berikut ini. Dengan besar margin kontribusi untuk ayam penyet sebesar Rp534.322. Untuk Kuitiau sebesar minus Rp83.999. Dan untuk capcay sebesar Rp2.393.177. Dengan margin kontribusi rasio ayam penyet sebesar 4%, Kuitiau sebesar minus 2%, dan untuk capcay sebesar 40%. Data dan komposisi penjualan. Pada tabel ini terlihat jumlah penjualan sebesar 23.844.000 atau sebesar 100%. Biaya variabel sebesar Rp21.500.000 atau sebesar 88%. Margin kontribusi sebesar Rp2.843.500 atau sebesar 20%. Dan biaya tetap sebesar Rp1.900.000. Dan dari itu kita dapat laba bersih sebesar Rp943.500. Tabel di atas menunjukkan besarnya margin kontribusi dari keseluruhan produk yang dijual oleh warung L, yaitu sebesar Rp2.843.500 atau sebesar 20%. Hal itu menunjukkan bahwa produk-produk yang dijual memiliki kontribusi yang cukup besar pada laba usaha. Titik impas atau break-even point. Dalam menghitung titik impas, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan rumus, biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio. Dengan besar biaya tetap sebesar Rp1.900.000 dibagi dengan contribution margin ratio sebesar 20%. Maka hasil titik impas yang kita dapatkan sebesar Rp9.500.000. Dari perhitungan di atas dapat kita ketahui bahwa titik impas yang kita dapatkan adalah sebesar Rp9.500.000. Hal ini dapat kita simpulkan berarti penjualan kita yang sebesar Rp23.844.000 itu berada di titik impas. Artinya kita dalam kondisi mendapatkan laba. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pricing dan profitability analysis. Yang pertama yang harus kita hitung yaitu revenue per menu atau per produk dari UMKM tersebut, seperti ayam penyet, kuitiau, dan capcay. Berdasarkan rumus jumlah pemesanan per bulan dikali dengan harga jual. Yang pertama ayam penyet dengan jumlah pemesanan per bulan yaitu 736 unit dikali 18.000, hasilnya 13.248.000. Yang kedua kuitiau dengan jumlah pemesanan per bulan yaitu 386 unit dikali 12.000 dengan hasil 4.632.000. Kemudian ada capcay dengan jumlah pemesanan per bulan yaitu 497 unit dikali 12.000, hasilnya 5.964.000, sehingga total revenue per 3 menu yaitu 23.844.000. Kemudian kita membuat income statement berdasarkan 3 menu yang ada. Berikut income statement ayam penyet. Ada revenue sebesar 13.248.000, ada cost of goods sold yaitu direct material 12.100.000 dari perhitungan yang di awal, kemudian ada direct labor sebesar 840.000 dari perhitungan yang di awal juga, kemudian ada overhead sebesar 88.730 itu juga dari perhitungan yang di awal.
Dan pada akhirnya dapatlah operating income sebesar Rp219.270. Selanjutnya ini ada income statement dari kue tiaw, sama seperti perhitungan yang di income statement ayam penyet, hingga pada akhirnya operating income dapatlah minus Rp546.921. Dan yang terakhir yaitu income statement capcay, sama seperti perhitungan income statement ayam penyet dan kue tiaw tadi, dan pada akhirnya operating income yaitu Rp1.977.151. Setelah mendapatkan operating income, selanjutnya yaitu menghitung presentase markup. Ada dua, yaitu markup berdasarkan COGS dan markup berdasarkan direct material. Berikut adalah perhitungan markup COGS dan markup direct material ayam penyet. Markup COGS ayam penyet. Markup COGS yaitu operating income dibagi COGS, yaitu 219.000 dibagi 13.028.730, dapatlah 0,017 atau 2%. Kemudian markup berdasarkan direct material dengan rumus direct labor ditambah overhead ditambah operating income dibagi direct material, yaitu 840.000 ditambah 88.730 ditambah 219.270 rupiah dibagi dengan 12.100.000, dapatlah 0,09 atau 9%. Kemudian ada markup COGS dari kue tiaw, yaitu operating income dibagi COGS, yaitu Rp546.921 dibagi Rp5.178.921 dengan hasil min 0,106 atau min 11%. Kemudian markup direct material kue tiaw dengan rumus direct labor ditambah overhead ditambah operating income dibagi direct material, yaitu 840.000 ditambah 77.921 rupiah ditambah minus 546.921 rupiah dibagi 4.261.000 dengan hasil 0,09 atau 9%. Dan yang terakhir yaitu markup COGS capcay, yaitu operating income dibagi COGS dengan nilai Rp1.977.151 dibagi Rp3.986.849 dengan hasil 0,496 atau 50%. Dan markup direct material capcay yaitu direct labor ditambah overhead ditambah operating income dibagi direct material dengan nilai Rp840.000 ditambah Rp81.349 ditambah Rp1.977.151 dibagi Rp3.065.500 dengan hasil 0,95 atau 95%. Bid price ayam penyet. Direct material 16.440 didapat dari direct material dibagi unit per bulan, yaitu 12.100.000 dibagi 736 unit. Direct labor 1.141 itu didapat dari 840.000 dibagi 736 unit. Overhead Rp121 itu didapat dari 88.730 dibagi 736 unit, hingga dapatlah estimate cost for one product yaitu Rp17.702 plus 2% markup on COGS yaitu Rp354, dapatlah bid price ayam penyet sebesar Rp18.056. Bid price kue tiaw. Direct material Rp11.039 itu didapat dari 4.261.000 dibagi 386 unit. Direct labor Rp2.176 didapat dari 840.000 dibagi 386 unit. Kemudian overhead Rp202 didapat dari Rp77.921 dibagi 386 unit,
hingga dapatlah estimate cost for one product yaitu sebesar Rp13.417 dengan plus 9% markup on COGS-nya minus Rp1.476 hingga dapatlah bid price di menu kue tiaw yaitu Rp11.941. Bid price capcay direct material Rp6.168 didapat dari 3.065.500 dibagi 490 unit. Direct labor Rp1.690 didapat dari 840.000 dibagi 497 unit. Overhead Rp164 didapat dari Rp81.349 dibagi 497 unit. Dapatlah estimate cost for one product Rp8.022 plus 9% markup on COGS Rp4.011. Dapatlah bid price pada capcay yaitu Rp12.033. Berdasarkan hasil perhitungan bid price, maka harga yang didapat yaitu pada produk ayam penyet sebesar Rp18.056, kue tiaw Rp11.941 dan capcay Rp12.053. Measuring profit. Pada perhitungan measuring profit ada dua metode yaitu absorption costing dan variable costing. Berikut adalah perhitungan measuring profit ayam penyet. Measuring profit ayam penyet, absorption costing. Sales Rp13.248.000 dikurangi dengan COGS-nya yaitu Rp13.028.730. Dapatlah operating income-nya sebesar Rp219.270. Jika menggunakan metode variable costing, salesnya yaitu Rp13.248.000 dikurang dengan variable expense-nya Rp13.028.730 dikurang lagi dengan contribution margin-nya yaitu Rp219.270 dikurangi lagi dengan fixed overhead-nya Rp168.000. Dapatlah operating income pada metode variable costing yaitu Rp51.270. Berikut adalah measuring profit ayam penyet. Jika kami targetkan penjualan ayam penyetnya 850 unit per bulan, dengan metode absorption costing, salesnya menjadi Rp15.300.000, dikurang dengan COGS-nya Rp15.046.767, dapatlah operating income-nya Rp253.233. Jika menggunakan variable costing, salesnya menjadi Rp15.300.000, dikurang dengan variable expense-nya Rp15.046.767, dikurang lagi dengan contribution margin-nya Rp253.233, dikurang lagi dengan fixed overhead-nya Rp168.000. Dapatlah operating income pada variable costing yaitu Rp85.233. Measuring profit kue tiaw. Metode absorption costing, salesnya Rp4.632.000, dikurang COGS-nya Rp5.178.921, dapat operating income-nya Rp546.921. Kenapa dia minus? Karena bisa kita lihat COGS-nya lebih besar dibanding dengan sales-nya. Dengan metode variable costing, salesnya menjadi Rp4.632.000, dikurang dengan variable expense-nya Rp5.178.921, dikurang lagi dengan contribution margin-nya yaitu minus Rp546.921, dikurang lagi dengan fixed overhead-nya Rp168.000. Dapatlah operating income pada metode variable costing yaitu minus Rp14.921. Berikut adalah measuring profit dari kue tiaw. Jika kami targetkan penjualan kue tiaw 520 unit per bulan, menggunakan metode absorption costing, salesnya Rp6.240.000, dikurang dengan COGS Rp6.037.602, dapatlah operating income-nya Rp202.358.
rupiah. Dengan menggunakan variable costing, salesnya 6.240.000 dikurang dengan variable expense-nya 6.037.602 rupiah, dikurang lagi dengan contribution marginnya 202.398 rupiah, dikurang lagi dengan fixed overhead-nya 168.000, dapatlah operating income pada variable costing-nya yaitu 34.398 rupiah. Measuring profit capcay menggunakan metode outsourcing costing, salesnya 5.964.000 dikurang dengan COGS 3.986.849 rupiah, dapatlah operating income-nya 1.977.151 rupiah. Dengan menggunakan variable costing, salesnya yaitu 5.964.000 dikurang dengan variable expense-nya 3.986.849 rupiah, dikurang dengan contribution marginnya 1.977.151 rupiah, dikurang lagi dengan fixed overhead-nya 168.000, dan dapatlah operating income pada metode variable costing yaitu 1.809.151 rupiah. Berikut adalah measuring profit capcay jika kami targetkan penjualan capcay 520 unit per bulan. Menggunakan metode outsourcing costing, salesnya menjadi 6.240.000 dikurang dengan COGS 4.171.351 rupiah, dapatlah operating income-nya 2.068.649 rupiah. Dengan menggunakan variable costing, salesnya menjadi 6.240.000 dikurang dengan variable expense-nya 4.171.351 rupiah, dikurang lagi dengan contribution margin-nya 2.068.649 rupiah, dikurang lagi dengan fixed overhead-nya 168.000, dapatlah operating income dengan metode variable costing yaitu 1.900.649 rupiah. Jadi, dari hasil perhitungan di atas, kita dapat membedakan profit yang didapat UMKM tersebut ketika menggunakan dua metode yang berbeda. Dan dapat kita lihat perbandingan profit yang didapat UMKM tersebut jika produk yang dimilikinya terjual lebih banyak dari sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai special order. Nah, untuk biaya pada tabel di samping dihitung berdasarkan pengeluaran per hari dan dikhususkan untuk pembelian 50 piece. Nah, special order di sini kami hanya mengkhususkan untuk pembelian ayam penyet dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp840.000. Di sini sudah tertera dengan unit variable cost-nya sebesar Rp840.000 dengan total unit level cost-nya sebesar Rp6.428. Lalu ada receiving order-nya 50 pieces dan total net benefit per unit on special order-nya yaitu sebesar Rp833.521. Selanjutnya di sini ada biaya-biaya pembuatan untuk ayam penyet. Nah, di sini biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp12.100.000, lalu ada biaya gaji sebesar Rp840.000. Lalu ada biaya overhead yaitu biaya listrik dan air sebesar Rp248.000, biaya gas Rp504.000 dan biaya penyusutan freezernya Rp800.000. Lalu ada biaya non produksi yaitu biaya sewa sebesar Rp1.100.000 dengan total biaya variabel sebesar Rp13.652.000 dan total biaya tetapnya sebesar Rp1.940.000. Baiklah, saya akan membahas tentang perhitungan inventory management. Yang pertama ada pembelian dan pemakaian bahan baku ayam dan beras. Dari hasil wawancara yang kami dapatkan dari pemilik warung, terdapat penggunaan bahan baku ayam sebanyak 5 kg per hari dan 140 kg per bulan, dan satu tahunnya yaitu sebanyak 1.680 kg. Adapun bahan baku beras yaitu 4 kg pemakaian selama 1 hari dan 112 kg selama 1 bulan, dan 1.344 pemakaian selama 1 tahun. 2. Data harga bahan baku ayam dan beras.
Dari hasil survei yang kami dapatkan terkait harga persediaan bahan baku per kilogram, yaitu ayam dengan harga 32.000 per kilogram dan beras dengan harga 10.000 kilogram. Adapun total pemakaian per hari, ayam adalah 160.000 dan beras 40.000. Dan total pemakaian per bulan, ayam sebesar 4.480.000 dan beras 1.120.000. Dan total pemakaian per tahun untuk ayam sebesar 53.760.000 dan untuk beras 13.440.000. Jenis-jenis biaya persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik warung terkait untuk setiap melakukan pemesanan bahan baku yang diperlukan, dan adapun biaya yang dikeluarkan dalam biaya pemesanan adalah biaya transportasi dan bongkar muat, yaitu sebesar 30.000 per sekali pemesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan. Warung ini sudah menetapkan biaya penyimpanan sebesar 5% dari nilai atau harga rata-rata setiap jenis atau barang persediaan untuk setiap tahunnya. Yang ketiga, land time. Untuk itu, waktu tunggu yang diperlukan oleh warung ini pemesanan sampai dengan barang tiba, yaitu selama 1 hari. Yang keempat, perhitungan economic order quantity pada bahan baku ayam dan beras. Economic order quantity atau EOQ merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan dalam setiap kali pembelian bahan mentah. Berikut adalah perhitungan berdasarkan rumus dari economic order quantity atau EOQ. Yang pertama, daging ayam pada tahun 2021. Diketahui R adalah jumlah kebutuhan bahan baku sebanyak 1.680 kg per tahun. S adalah biaya pemesanan setiap kali pemesanan, yaitu adalah 1.920.000 per tahun. Dan P adalah harga bahan baku ayam per kilogram, yaitu 32.000. Dan I adalah biaya penyimpanan sebesar 5%. Adapun rumus EOQ adalah akar 2 dikali R dikali S dibagi P kali I. Dapatlah hasil EOQ adalah akar 630.000 atau sama dengan 793 kg. Selanjutnya untuk frekuensi pembelian pada tahun 2021 sebagai berikut, di mana F adalah frekuensi pembelian selama 1 periode, R adalah jumlah yang diperlukan selama 1 periode, EOQ adalah jumlah pemesanan yang ekonomis. Berikut rumus frekuensi pemesanan, yaitu R dibagi EOQ, yaitu 1.680 kg dibagi dengan 793 kg. Dapatlah frekuensi pemesanan, yaitu 2 hari sekali pemesanan. Yang kedua, bahan baku beras pada tahun 2021. Diketahui R adalah jumlah kebutuhan bahan baku sebanyak 1.344 kg per tahun. S adalah biaya pemesanan setiap kali pemesanan, yaitu 1.920.000 per tahun. P adalah harga bahan baku beras, yaitu 10.000 per kilogram. I adalah biaya penyimpanan sebesar 5%. Adapun rumus EOQ adalah akar 2 kali R dikali S dibagi P kali I. Dapatlah hasil EOQ adalah akar 161.280 sama dengan 401 kg. Dan untuk frekuensi pembelian pada tahun 2021 sebagai berikut. F adalah frekuensi pembelian selama 1 periode, R adalah jumlah yang diperlukan selama 1 periode tertentu, dan EOQ adalah jumlah pemesanan ekonomis. Adapun rumus frekuensi pemesanan adalah R dibagi EOQ, di mana R adalah 1.344 kg dan EOQ adalah 401 kg. Dapatlah hasil frekuensi pemesanan, yaitu 3 hari sekali pemesanan. Yang kelima, ada perhitungan safety stock pada bahan baku ayam dan beras. Safety stock adalah persediaan pengaman bahan mentah
mentah. Apabila pemakaian setiap periode tidak pasti, maka perusahaan perlu mempertahankan persediaan pengaman atau safety stock agar ketidakpastian atau keterlambatan datangnya pesanan yang baru dan pemakaian bahan tidak mengganggu operasi perusahaan. Adapun safety stock pada daging ayam yaitu kebutuhan bahan baku per hari yaitu 5 kg dan waktu tunggu atau land time selama 1 hari, dan safety stock adalah 5 dikali 1 sama dengan 5 kg. Dan adapun safety stock pada bahan baku beras yaitu kebutuhan bahan baku per hari ada 4 kg dan waktu tunggu atau land time selama 1 hari. Dan perhitungan safety stock adalah 4 dikali 1 sama dengan 5 kg. Yang keenam, perhitungan reorder point pada bahan baku ayam dan beras. Reorder point merupakan titik persediaan bahan mentah atau sisa masih ada yang harus dilakukan pemesanan kembali. ROP sama dengan tingkat rata-rata penggunaan dikali waktu tunggu ditambah dengan SS, di mana ROP adalah titik pemesanan kembali dan SS adalah safety stock. Adapun reorder point pada bahan baku ayam diketahui dia adalah tingkat kebutuhan bahan baku per hari yaitu 76 kg, dan L adalah land time atau waktu tunggu yaitu selama 1 hari, dan SS adalah persediaan pengaman tahun 2021 adalah 5 kg. Perhitungan ROP adalah D dikali L ditambah SS. Dapatlah hasil dari ROP adalah 10 kg. Dan kedua, reorder point pada bahan baku beras. Diketahui D tingkat kebutuhan bahan baku per hari yaitu 4 kg. L adalah land time atau waktu tunggu yaitu selama 1 hari, dan SS adalah persediaan pengaman tahun 2021 adalah 4 kg. Adapun hasil dari ROP adalah 8 kg. Yang ketujuh, hasil analisis perhitungan pada EOQ adalah yang pertama, jumlah pesanan yang paling ekonomis pada pemesanan bahan baku ayam sebanyak 793 kg per tahun yang awalnya adalah 1.680 kg per tahun, dan pemesanan pada beras sebanyak 401 kg per tahun yang awalnya adalah 1.344 kg per tahun. Yang kedua, ada frekuensi pemesanan pada bahan baku ayam yang paling ekonomis adalah 2 hari sekali pemesanan, dan pada bahan baku beras adalah 3 hari sekali pemesanan, yang pada awalnya pemesanan bahan baku ayam dan beras dilakukan 1 hari sekali. Yang ketiga, warung loja wajib untuk menyediakan safety stock pada bahan baku ayam sebanyak 4 kg per hari dan menyediakan safety stock pada bahan baku ayam sebanyak 5 kg per hari. Dan yang keempat, warung ini harus melakukan pemesanan jika persediaan stok pada bahan baku ayam tersisa 10 kg, dan juga harus melakukan pemesanan jika persediaan stok pada bahan baku beras tersisa 8 kg. Oke, selanjutnya penutup. Yang pertama ada kesimpulan. UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Analisis cost volume profit atau CVP adalah alat penting yang menyediakan manajemen dengan informasi yang berguna untuk perencanaan manajerial dan pengambilan keputusan. Analisis pricing merupakan proses penetapan nilai yang akan diterima produsen dan pertukaran barang dan jasa. Proses ini untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen sesuai dengan kesepakatan produsen dan pelanggan yang tergantung pada nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dan harga-harga rata-rata perusahaan. Jika pelanggan tidak mampu membayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan, semisal harga yang ditentukan 200.000, tetapi pelanggan hanya bisa bayar. Dan dari cara itu kita dapat menentukan harga sesuai dengan yang dibayarkan pelanggan.
Technical decision making atau pengambilan keputusan taktis biasanya juga disebut keputusan jangka pendek yang merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Tactical decision making juga merupakan pengambilan keputusan yang berskala kecil. Manajemen inventory adalah proses pengelolaan dan pengontrolan atas persediaan barang atau produk yang akan didistribusikan oleh perusahaan kepada. Yang terakhir, ada saran. Dari permasalahan UMKM tersebut yang kami dapatkan bahwa tidak adanya karyawan yang menyebabkan sang pemilik keteteran dalam melayani customer. Saran dari kami yaitu menambah jumlah karyawan agar mempermudah dalam melayani customer, agar customer juga tidak mengantri atau menunggu terlalu lama. Kemudian di bagian cost volume profit, para penjualan kue tiaw mengalami kerugian dikarenakan harga bahan baku yang tidak sesuai dengan harga jual yang menyebabkan tidak mendapatkan laba. Solusinya yaitu menaikkan harga kue tiaw yang awalnya Rp12.000 menjadi Rp14.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.